Motivasi saya bagaimana sih sebenarnya mempertahankan, termasuk juga makhluk Allah ya, yang di situ yang membantu untuk mengurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas hal yang paling banyak ditunggu oleh sahabat petani semua, apalagi ketika memasuki musim penghujan, yaitu bagaimana cara pengendalian tanaman dari tingkat kelayuan, baik itu layu fusarium maupun layu bakteri. Lahan tempat saya berdiri ini adalah lahan yang bisa dikatakan endemik terhadap penyakit tersebut. Tapi sampai sejauh ini, tanaman dari tingkat kelayuan bisa dikatakan jumlahnya masih 0. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang paling ditunggu oleh sahabat petani semua, bagaimana cara mengendalikan terkait tanaman cabai yang terkena tingkat kelayuan, baik itu fusarium maupun layu bakteri. Sang pemilik lahan adalah petani yang bisa dikatakan sudah terlalu jenuh dengan hal tersebut karena beberapa kali mengalami kendala yang sama. Bahkan sudah mencoba beberapa pestisida yang beliau coba gunakan untuk mengatasi hal tersebut, tapi hasilnya bisa dikatakan masih nihil, sehingga beliau mencoba mengubah mindsetnya dan akhirnya tanaman pun bisa seperti saat ini. Beberapa hal beliau coba lakukan dan alhamdulillah secara hasil ini sangat memuaskan sampai sejauh ini. Padahal lahan tempat saya berada ini adalah lahan yang memiliki segudang kelemahan. Yang pertama, pH-nya ini sempat drop karena pernah terkena banjir. Kemudian lahan ini juga lumayan endemik terhadap serangan virus kuning atau virus Gemini, ditambah dengan tingkat kelayuan baik layu fusarium maupun layu bakteri bisa dikatakan hampir sangat parah untuk di daerah di sekitar saya ini. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, saat ini saya sudah bersama sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri. Terima kasih Mas Zaki, nama saya Supianto, saya asli dari Desa Guntur, Kecamatan Temanggung di Jawa Tengah. Pak Supi yang beralamat di Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, tepatnya di Jawa Tengah ya Pak ya? Iya. Mohon maaf Pak, ini mengganggu waktunya. Yang harusnya sudah bisa beraktivitas, harus terhenti sejenak. Kalau melihat dari lahan milik Pak Supi ini memang cukup menarik ya sahabat petani semua. Yang pertama adalah ini sudah memasuki musim hujan, kemudian intensitas hujan sudah cukup tinggi ya Pak ya. Hampir setiap hari di daerah sini itu hujan. Kemudian di kanan kirinya milik Pak Supi juga banyak tanaman yang mohon maaf kurang begitu tinggi. Tapi milik Pak Supi ini dari tingkat kelayuan sepertinya kok masih aman. Kemudian kalau tinggi, sepertinya dia mau tinggi karena pada fase saat ini masih fase vegetatif menjelang generatif sudah terlihat lumayan tinggi. Kira-kira kiat suksesnya seperti apa? Kemudian juga sahabat petani semua mungkin banyak yang bertanya bagaimana cara mengatasi layu Pak. Nah, kalau milik Pak Supi ini sepertinya belum ada yang layu. Ini rahasianya gimana Pak Supi? Maaf juga, saya juga masih belajar tentunya di pertanian ini. Belum begitu paham sebenarnya. Cuman kehati-hatian saya karena pengalaman-pengalaman yang dulu pada waktu awal-awal saya nanam itu, Masya Allah, banyak sekali tantangannya. Tapi tantangan-tantangan yang seperti itu justru malah memicu saya untuk mencari ilmu Mas Yati. Jadi yang dibutuhkan tanaman itu seperti apa gitu. Ya walaupun sampai sekarang itu masih bertanya-tanya terus, tapi saya dengan ilmu itu saya masih kurang terus. Saya ingin belajar dan belajar terus lah. Makanya saya mesti walaupun saya sudah tanam, saya tidak rikuh-rikuh pekewuh untuk tanya sama teman-teman yang lebih paham dengan tanaman itu gitu. Masalah layu itu ya Mas Yadi. Jadi dulu awal saya tanam itu saya tahunya baru tanam, tidak memikirkan bahwa tanaman itu duduk di mana, harus seperti apa untuk tanah yang dibuat untuk pertumbuhan itu, yang diminta asupan itu saya sama sekali tidak paham waktu itu. Karena selang beberapa kali saya tanam,
ternyata serangan layu itu setiap kali tanam mesti ada, kadang malah hampir 60% kena layu. Iya, jadi semakin ke sini saya pemahaman tidak cuma di bagaimana cara merawat tanaman yang atas, tapi saya malah justru untuk yang sekarang itu yang bawah yang saya pentingkan. Untuk yang atas kemungkinan kalau ada keriting atau mungkin kurang bagaimana dengan nutrisi, mungkin banyak di toko pertanian untuk menambah ini sesuai dengan yang kita harapkan. Itu kalau tanaman masih hidup, ya kan gitu ya. Tapi kalau sudah mati, lo kita mau apa lagi kan gitu. Lah makanya mementingkan yang seperti itu, saya kok malah justru cenderung yang untuk hidup dulu. Untuk hidup dulu. Jadi bagaimana kaitannya dengan pH mungkin ya, bagaimana pH itu yang standar, yang sesuai dengan tumbuh kembangnya tanaman itu. Makanya untuk olah lahan itu saya tidak iman-iman dengan dolomit Mas Yadi, karena dianggap dolomit itu paling murah dibanding dengan pupuk-pupuk yang lain gitu. Coba dibanding dengan pupuk. Ya, sebelum itu Pak Supi, saya mohon maaf saya potong terlebih dahulu. Tadi kan mengatakan bahwa Pak Supi itu masih baru lah. Kalau boleh barunya ini kira-kira berapa tahun ya? 3-4 tahun mungkin ya. 3-4 tahun. Kemudian menurut pengalaman sebelumnya tadi juga menghadapi beberapa kendala. Di antaranya adalah tingkat kelayuan yang bisa dikatakan bisa lebih dari 60%. Iya. Kalau sudah layu seperti itu, apakah itu dibiarkan atau diobati tapi tidak mempan atau seperti apa, Pak? Yang namanya petani Mas Yaki, terus terang untuk saya dari awal saya senang dengan petani itu, mungkin tipe saya tidak gampang menyerah Mas Yaki. Jadi apapun yang dihadapi karena kita sudah siap tanam, saya harus cari solusi. Untuk masalah kelayuan ini Mas Yaki mungkin belum tahu ya, saya itu ngomongnya nggak eman karena ini juga tanaman saya, ini dianggap ini seperti apa ya, seperti ya wis kaya saudara, kaya keluarga juga. Jadi ada keluhan apapun yang bisa mengatasi saya carikan. Di situ saya nggak emannya, saya sampai nggak mementingkan hasil waktu itu. Yang penting bagaimana solusi agar tanaman ini sehat kembali. Jadi seperti merawat anak sendiri gitu ya? Bisa jadi seperti itu Mas Yaki. Pokoknya mungkin saking cintanya saya dengan tanaman Mas Yaki ya. Jadi itu berapapun biaya yang dikeluarkan Pak Supi itu tidak sayang. Tidak sayang karena mungkin karena matematikanya saya dulu bijinya nol ya. Nah, itu. Tapi saya dengan seperti itu Mas Yaki, saya tidak banyak mengeluh. Pokoknya saya hanya penasaran. Tidak terus saya itu marah, terus di sini seperti apa sampai rumah nendangi pitik dan sebagainya. Enggak, saya tetap saya jalani ini. Saya tadikan obat berbagai macam dari masalah bakterisida, fungisida, dan itu tingkat penyembuhannya minim sekali. Ya walaupun ada yang sembuh dari situ, tapi biaya yang kita keluarkan pada waktu perawatan untuk menanggulangi hal seperti itu, wah Masya Allah. Nah itu kita sudah tidak tanya lagi hasilnya karena memang sudah banyak yang keluar dari untuk penyembuhan di situ lah. Dari situ saya untuk berpikir lagi bagaimana agar kita itu tidak menyembuhkan, tapi bagaimana untuk menyiapkan lahan yang jangan sampai terulang kembali untuk hal yang seperti itu, yang momok ya seperti itu menurut saya kan. Karena berarti ini Pak, tingkat kelayuan itu cukup tinggi, bukan berarti karena kita pasrah, tapi kita sudah sangat loyal untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan tanaman dalam upaya untuk mengobati atau menghentikan tingkat kelayuan itu supaya tidak menjalar. Berbagai obat, saran yang diberikan oleh siapapun sudah dicoba. Sudah dicoba. Tapi hasilnya bisa dikatakan masih minim. Mungkin ada sedikit tapi minim. Ya. Padahal biaya yang dikeluarkan sudah tidak terhitung lagi. Ya sudah. Ya itu tadi matematikanya sudah tidak ada rumus lah. Dari hal tersebut Pak Supi menyimpulkan bahwa untuk mengobati itu memang jauh lebih berat dan lebih mahal tentunya, bahkan sudah mahal tidak sembuh. Kemudian beralih atau mencoba mengubah mindset berarti ini Pak Supi. Iya. Dari pengalaman seperti itu, belajar sedikit-sedikit dari teman-teman, dan mungkin banyak juga konten-konten yang membantu di pertanian itu. Saya coba untuk memahami bagaimana sih fondasi yang sebenarnya yang kuat untuk tanaman itu. Itu kunci mungkin dari itu. Tidak berhenti sampai situ,
saya harus melewati dulu hal yang seperti itu sebelum saya siap tanam gitu Mas Yogi. Nah, makanya apa yang dibutuhkan seperti untuk pH-nya dulu, karena mungkin saya nggak tahu juga ya, tidak kuliah sampai ke olah lahan tanah yang seperti apa, mungkin mikroba yang bisa hidup dengan pH sekian itu mungkin ada pemahaman yang sampai situ. Itu saya cuma dengar-dengar saja. Tapi dengar-dengar yang seperti itu, walaupun saya tidak kuliah, saya tidak sekolah di pertanian, tapi itu benar-benar jadi motivasi saya bagaimana sih sebenarnya mempertahankan, termasuk juga makhluk Allah ya, yang di situ yang membantu untuk mengurai makanan, menyiapkan makanan untuk tanaman, itu dengan pH yang sekian kan gitu. Makanya dari awal saya pondasinya hanya pH dengan dolomit secukupnya ya, mungkin ya kalau banyak sih nanti tergantung dengan kebutuhan lahannya masing-masing. Tapi menurut saya karena di sini itu tingkat kelayuannya sebelumnya itu banyak, berarti saya anggap sebelum saya punya ini ya, saya nganggap pokoknya dolomit, senjatanya itu aja, dolomit yang murah, jelas aja parkir kan gitu. Tidak cuman sampai itu Mas Haki, tadi yang saya aturkan dengan makhluk Allah termasuk dengan mikroba yang menguntungkan di situ kita butuh juga, karena mungkin dulu pada waktu sebelum saya tanam di area ini mungkin tidak sampai ke sana ya untuk berpikirnya. Mikroba yang mungkin menguntungkan dengan tanaman itu sudah banyak yang rusak, sudah banyak yang mati. Makanya mulai dari pengalaman yang kemarin saya tanam itu mencoba saya nambah terus. Itu yang pH tanah dan mikroba yang saya penuhi di situ. Yo semampu saya dari sedikit mungkin biar nantinya bisa berkembang dengan pH sekian kan. Ya gitu. Oke, jadi hal yang pertama dibenahi adalah sistem lahannya dulu berarti ya Pak yang tanya tadi. Jadi Pak Supi ini arahnya adalah untuk pencegahan yang dimulai untuk pembuatan lahan, yaitu dengan mencoba menjaga pH-nya atau pH tanahnya supaya mikroba atau makhluk yang ada di dalam tanah yang nantinya akan membantu tanaman itu dapat berkembang secara optimal. Harapannya seperti itu. Dengan cara yaitu penambahan dolomit secukupnya, kemudian dengan penambahan mikroba tambahan atau mungkin dekomposer dan lain sebagainya. Untuk dolomit sendiri Pak, ini untuk luasan lahan milik Pak Supi ini sekitar berapa meter, kemudian habis berapa ini Pak? Ini tanaman sekitar 6.500 ya, 6.500 lubang tanam ya. Tapi untuk tanamannya karena ada yang dua mungkin lebih. Dari lahan ini Mas Yaki, lahan ini pernah juga kena banjir. Jadi sebelum kena banjir itu pupuk itu saya anggap itu sudah penuh, sudah cukup lah saya ngasih. Tapi karena waktu itu kena banjir, jadi tanamannya tetap tidak bisa tumbuh dengan baik karena seperti tadi yang saya mungkin karena pH-nya yang drop juga ya. Nah, dari pengalaman itu, dari masalah itu, saya mencoba untuk naikkan pH lagi bekas banjir tadi. Luas lahan yang saya tanami ini sekitar 6.500 lubang tanam ini saya kasih sekitar 2 ton 2 kintal. 2 ton 2 kintal? Iya. Untuk 6.500 lubang tanam. Iya. Kalau menurut saya itu juga sangat banyak Pak kalau kelasnya di situ. Tapi menurut Pak Supi memang itu adalah kebutuhannya. Karena sebelum itu terkena banjir dan ada kemungkinan pH-nya memang drop ya Pak ya. Dan untuk menaikkan itu memerlukan dolomit sekitar 2,2 ton untuk sekitar 6.500 itu mungkin kalau luas lahan mungkin sekitar 3.000 meter mungkin ya Pak. Ya mungkin seperti sekitar itu ya. Sekitar 3.000 meter persegi. Pertimbangannya karena dolomit itu juga murah ya Pak. Ya itu ya. Sebenarnya murah itu, tapi kadang jarang yang memperhatikan sampai situ, tapi memiliki manfaat yang cukup tinggi. Jadi hal yang ditekankan oleh Pak Supi di sini adalah memang benar-benar di pH tanahnya. Di pH tanahnya. Ya. Setelah pH tanah Pak, tadi kan juga ada mikroba yang diberikan atau komposer yang diberikan. Itu kalau boleh tahu apa? Untuk mikroba yang saya pakai selama ini, saya pakai M21 Mas Yaki. Tapi untuk sebelum saya bisa aplikasikan di lahan, terlebih dahulu mikroba itu saya campur dengan, harusnya kan tetes tebu biasanya, tapi karena saya tidak punya, saya pakai gula merah itu.
gula merah. Saya rendam di ember dulu ya sekitaran 5 literan lah. Nanti gula merah saya taruh di situ. Terus 1 jamnya, 1 jam kemudian saya taruh di drum yang biru itu. Drum yang biru ya sekitar 200-an liter ya, 200 liter. Baru saya tampur di situ. 1-2 hari baru saya aplikasikan di lahan. Itu untuk dekomposernya atau M21-nya untuk 200 liter itu habis satu kadang 2. Kalau yang di sini kan saya hafal dengan lahan saya sendiri ya. Jadi walaupun kita baru perawatan, mana yang sudah aman, mana yang masih ada titik tingkat kelayuan itu, nah yang seperti itu kadang saya kasih 2. Nah, saya kasih 2. Kayak perbanyak pilkobannya biar nanti katanya tentaranya biar banyak di situ. Nah, kita siapkan itu. Jadi tidak mesti, tapi standarnya kalau bagus ya 2 harusnya 2. Jadi itu dicampur di dalam drum sekitar 200 liter, kemudian ditutup ya Pak ya? Ditutup rapat ya, 1-2 hari, kemudian baru setelah itu baru diaplikasikan. Cara aplikasinya itu disiramkan, dispray atau gimana Pak? Ya, kalau di botolnya itu harusnya kan dispray, tapi karena saking senengnya saya dengan mikroba ya, karena memang membantu banget daripada nanti saya nambani lagi, saya terus terang trauma dengan itu. Saya pakai gembor Mas Zaki. Saya pakai gembor setiap bedeng sebelum saya tutup mulsa, saya gembor dulu, terus saya baru tutup mulsa. Itu semuanya seperti itu. Ya, itu letaknya persis di bawah mulsa ya Pak? Iya, Jadi gitu. Bedengan sudah jadi, tinggal ditutup mulsa, tapi sebelum ditutup itu disiram, itu digembor pakai. Tadi habisnya juga lumayan ya Pak ya? Lumayan, nggak apa-apa Mas Zaki. Tapi tanaman kita insya Allah sehat. Ya. Karena tentaranya udah banyak. Di samping itu Pak, tadi kan kita baru berbicara tentang dolomit, kemudian tadi dekomposer. Kemudian pupuk yang diberikan Pak di bedengan itu sebelum ditutup tanah kembali dan disiram menggunakan dekomposer itu, pupuk yang diberikan apa saja Pak? Setelah bedengan setengah jadi itu saya taburi Vertipos Mas Edi. Vertipos sudah cukup ya untuk dolomitnya, terus saya nambah Vertipos. Sebenarnya untuk pupuk kandang itu sebenarnya kan butuh, tapi karena saya masih was-was dengan lahan, pupuk kandang tetap saya kasih, cuman dengan perlakuan yang sudah saya anggap sudah aman dengan fermentasi dan sebagainya. Itu saja kita masukkan ke bedengan itu minim. Jadi dari sekian ini 6.500 liter saya cuma 6 bakor itu habisnya. Jadi tipis sekali. Sangat tipis. Harapan saya dengan penambahan pupuk kandang itu biar dipakai untuk rumah mikroba itu, ada pancingan pupuk kandang gitu. Jadi tetap menggunakan pupuk kandang, tapi dipastikan pupuk kandang itu telah terfermentasi dengan baik. Iya. Dan dosisnya pun juga sangat minim. Untuk 6.500 hanya habis 6 karung. Sama saja nggak ada itu. Ada, tapi memang jumlahnya memang sangat tipis ya Pak. Dan itu memang kita tidak bisa meninggalkan ya sahabat petani semua, untuk pupuk organik seperti ini tetap sebisa mungkin tetap harus bisa menambahkan. Cuma kita harus berbijak, kemudian kita harus memahami pupuknya itu benar-benar sudah terfermentasi dengan baik atau masih mentah. Kalau masih mentah tentunya itu juga malah bisa bahaya ya Pak ya. Mungkin Pak Suti juga sudah berpengalaman dulu, pernah memberikan dalam jumlah yang banyak. Oh iya sudah ya. Dari awal-awal seperti itu. Jadi menganggap tanah kita itu tidak subur ya. Makanya saya perbanyak untuk pupuk kandangnya. Harapan saya tanahnya subur, lahannya subur, tanamannya juga subur kan itu. Tapi karena keterbatasan pengalaman saya waktu itu tidak ada perlakuan yang harusnya pupuk kandang itu, khususnya kalau di sawah mungkin ya. Kalau di daerah pegunungan saya nggak tahu untuk pelakuan, tapi kalau di sawah yang di sini itu sangat-sangat resiko, apalagi pada saat mau menjelang musim hujan. Nah, jadi ini resiko sekali kalau tidak ada perlakuan fermentasi. Jadinya malah nanti kita juga yang rugi. Harusnya harapannya kita besar, tanah subur, tanaman subur, malah sebaliknya. Gitu. Berarti yang di bedengan itu hanya Vertipos itu atau ada pupuk lain Pak? Selain pupuk kandang tadi? Cuman Vertipos saja. Berarti tidak ada NPK semacamnya? Enggak, gini Mas, jadi kalau tadi yang saya sampaikan, kalau kita mau musim hujan, saya memang menonaktifkan untuk NPK-nya. Jadi saya perkuat untuk osmasnya aja. Jadi untuk
yang lain bisa nyusul lah. Untuk nitrogennya kita lihat aja untuk perkembangan daun, mungkin warna daun dan sebagainya. Kalau memang itu kurang, baru kita kocor, tapi tidak di lubang tanam ya. Nanti ada lubang sendiri untuk gudang pupuknya di situ. Berarti hanya memanfaatkan Vertipos. Vertipos habis berapa ini, Pak? 3 karung, 3 sak, jadi 51,5 kintal. 1,5 kintal untuk 6.500 tanaman tanpa NPK. Tanpa NPK. Hanya mengandalkan Vertipos, kemudian dengan pupuk kandang juga hanya 6 karung. 6 karung, yeah. Jadi memang dari lahan itu memang sangat hati-hati nih Pak. Hati-hati dengan pemberian dolomit yang menurut saya itu cukup mendominasi karena sampai 2,2 ton ya Pak ya. Iya. Untuk proses penanaman apakah bisa langsung ditanami atau ada proses pendiaman Pak? Diaman dulu lah untuk keamanannya ya. Ya sebenarnya mudah-mudahan sudah aman, tapi kita tetap mantapnya tetap didiamkan ya.